Bukti kebenaran tentang sains tidak hanya terdapat dalam Al-Quran, tetapi juga dalam ajaran Nabi Muhammad SAW yang disampaikan melalui hadis Al-Quran, dan hadis memiliki posisi istimewa dan keajaiban yang menginspirasi umat manusia. Semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bukanlah sekadar hayalan belaka, namun hal tersebut dapat diverifikasi kebenarannya melalui penelitian ilmiah yang mendalam. Berikut ini adalah 5 fakta tentang sains yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, posisi tidur terbaik dengan menghadap ke kanan. Telah menceritakan kepadaku Al-Baru bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, apabila kamu hendak tidur, maka berwudulah sebagaimana kamu berwudu untuk sholat. Setelah itu berbaringlah dengan miring ke kanan. Hadis riwayat Bukhari nomor 5836. Menurut penelitian ahli saraf, Dr. Tara Swart, MD, PhD, dia mengatakan bahwa posisi terbaik untuk kesehatan otak adalah dengan tidur menyamping, khususnya ke arah kanan. Karena tidur dengan posisi tersebut merupakan metode yang paling efisien untuk membuang limbah pada otak atau dikenal sebagai lymphatic system. Sistem ini sama seperti sistem pompa yang saling menopang pembuluh darah di otak dan memompa cairan tulang belakang otak dan mengalirkan limbah ke dalam sistem sirkulasi. Posisi tidur dengan miring ke kanan juga baik untuk melancarkan peredaran darah dan sirkulasi jantung. Yang kedua, larangan minum sambil berdiri. Telah mengabarkan kepadaku Abu Ghatafan Al-Muri bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa maka muntahkanlah. Hadits riwayat Muslim No 3375. Menurut Vinod Karoski, seorang dokter lulusan Universitas Johns Hopkins Maryland, minum air sambil berdiri dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh, seperti tidak mendapatkan nutrisi dan vitamin dari air tersebut, yang dapat membahayakan fungsi jantung dan paru-paru. Cairan yang masuk lewat tenggorokan tidak mendapatkan proses penyaringan, karena saat posisi berdiri air mengalir dengan begitu cepat dan kotoran yang terkandung dalam minuman juga akan ikut terbawa. Cairan yang masuk lewat tenggorokan tidak mendapatkan proses penyaringan, karena saat posisi berdiri air mengalir dengan begitu cepat dan kotoran yang terkandung dalam minuman juga akan ikut terbawa. Ketiga, mematikan lampu saat tidur. Dari Jabir bahwa Rasulullah bersabda, matikanlah lampu-lampu kalian apabila kalian hendak tidur dan tutuplah pintu rumah kalian, tutuplah wadah-wadah kalian, serta tutup pula tempat makan dan tempat minum kalian. Aku mengira beliau juga bersabda, walaupun hanya dengan sepotong kayu yang dapat menutupinya. Hadits riwayat Bukhari. Menurut penelitian baru, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal PNAS menemukan bahwa cahaya alami atau buatan dalam jumlah kecil sekalipun selama tidur dapat merusak fungsi kardiovaskular seseorang dan berdampak pada kesehatan jantung dan endokrin. Mematikan lampu sebelum tidur ternyata memiliki manfaat yang luar biasa menurut Felici, kepala pengobatan tidur di Universitas Northwestern. Setidaknya ketika seseorang sangat membutuhkan cahaya untuk tidur, sebaiknya redupkan lampu dan memakai sembarang warna lampu. Sebab, cahaya yang berwarna juga mempunyai efek tertentu bagi tubuh. Keempat, di dalam sayap lalat mengandung penyakit dan sekaligus obatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, apabila seekor lalat hinggap di tempat minum salah seorang dari kalian, hendaknya ia mencelupkan ke dalam minuman tersebut, kemudian membuangnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat penawarnya. Hadits riwayat Bukhari No 5336. Seorang dokter lulusan Universitas Kairo, Dr. Reha Muhammad Atta, melakukan sebuah eksperimen untuk membuktikan hadis tersebut. Ia mengumpulkan 4 lalat Musca domestica yang masing-masing sayap kiri dan kanan dipisahkan.
Setiap sayap lalat kiri dan kanan dicelupkan ke dalam tabung reaksi berlabel steril, lalu diinkubasi yang kemudian dilihat dengan mikroskop. Hasil membuktikan bahwa tidak ada pertumbuhan bakteri Kochi dan bacilid dan jamur Hepea pada tabung reaksi yang mengandung ekstrak sayap lalat kanan, dan terdapat pertumbuhan mikroba pada tabung reaksi ekstrak sayap kiri yang ditandai dengan kekeruhan. Hasil tersebut berhubungan dengan fakta yang logis, karena lalat memiliki banyak bakteri berbahaya di luar tubuhnya, dan oleh karena itu, untuk melanjutkan hidupnya ia juga harus membawa bahan antibakteri. Kelima, larangan memakai cincin emas bagi laki-laki. Dari Abu Aflah Al-Hamdani dari Abdullah bin Zurair bahwasanya, ia mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah pernah mengambil kain sutra dan diletakkan pada sisi kanannya, lalu mengambil emas dan diletakkan pada sisi kirinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dua barang ini haram bagi kaum lelaki dari umatku. Hadits riwayat Abu Daud. Larangan memakai emas tidak hanya dalam pandangan Islam saja, melainkan larangan tersebut juga dibuktikan berdasarkan fakta medis mengenai bahaya emas bagi tubuh manusia. Studi terbaru menunjukkan bahwa emas mengandung atom yang dapat diserap oleh darah lewat kulit manusia. Darah yang mengandung terlalu banyak atom emas, maka akan berpotensi menyebabkan penyakit Alzheimer dan penyakit lainnya. Larangan ini dikhususkan untuk pria, sedangkan perempuan dibolehkan memakainya. Sebab, umumnya seorang perempuan mengalami masa menstruasi atau haid, di mana terjadi siklus perdarahan di setiap bulannya. Melalui darah tersebut, partikel berbahaya yang terkandung dalam emas akan keluar dari dalam tubuh. Fakta sains yang ada dalam sabda Nabi Muhammad SAW semoga bisa menambah pengetahuan dan jangan lupa untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.